Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Rizky. Ya, hari ini bertepatan kita akan melakukan supervisi akademik ya, coaching supervisi akademik di kelas minggu. Nanti di sini kita akan melaksanakan 3 tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, sekarang adalah tahapan pra-observasi. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada Bu Windy kesiapan nanti saat belajar di kelas, kemudian apakah ada temuan-temuan yang akan didapatkan pada saat nanti pembelajaran ya. Ya, kita mulai saja untuk tahap pra-observasi. Ya, kita mulai ya. Bu Windy hari ini akan mengajar di kelas berapa ya? Ya, Pak Rizky, hari ini saya akan mengajar di kelas 6, kelas 6A tepatnya. Iya. Persiapannya apa saja? Persiapan yang sudah saya lakukan dari rumah, saya membuat SPP, rencana pembelajaran, lalu mempersiapkan media yang cocok nanti untuk materi yang saya sampaikan, lalu melihat sejauh mana anak sudah paham materi yang sebelumnya atau pengaitannya. Untuk persiapan kali ini berarti sudah disiapkan dengan matang, dengan pribadi yang matang, dengan kesiapan guru dan kesiapan siswa. Ya, oke, nanti pada saat observasi saya akan melihat bagaimana cara Bu Windy mengajar ya, sesuai dengan apa yang nanti Bu Windy serahkan, apa ya, untuk entah dalam RPP, entah itu dalam penyampaiannya. Ya, cukup sekian, nanti pra observasi kita langsung saja ke tahap observasi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum belajar yang kita mulai, Bu Guru akan absen dulu terlebih dahulu. Adinda, hadir. Alika, hadir. Salwa, hadir. Vini, hadir. Ananda, Anita, hadir. Putri, hadir. Naila, hadir. Najla, hadir. Kansa, Afan, hadir. Jenny, hadir. Naira, hadir. Afan, maaf ya. Ruby, hadir. Alista, hadir. Zaki, hadir. Sandi, hadir. Zahra, hadir. Hana, hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Sehat, alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, nah kemarin kita sudah belajar mengenai penyajian data ya, cara mengolah data. Siapa yang masih ingat bagaimana cara menyajikan data?
apa? Jadi ada wawancara, ada isi kuesioner, lalu ada mengamati langsung, ya. Itu adalah pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang guru akan bagikan, nanti silakan ke kelompok diamati ada gambar apa di sana, ya. Silakan nanti dilihat. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Suaranya yang keras dong ya, supaya hari ini kita belajar dengan semangat. Sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, alhamdulillah. Lihat di gambar ini. Coba siapa yang ingin mengemukakan gambar A? Kasih yang kita lihat, Cung. Coba, biasakan acungkan tangan. Zahra, gambar apa di sana? Bermain. Apalagi? Kira-kira ada gambar apa ya di sana? Siapa lagi? Biasakan acungkan tangannya. Yuk, Najla. Berolahraga. Tepat sekali. Apalagi? Selain itu, ada lagi? Bermain bola. Lebih pintar. Ada lagi? Yuk, Hana, silakan. Bermain pasti. Pintar. Tadi jawaban anak-anak semuanya betul ya. Ada yang sedang bermain bola, ada yang bermain kasti. Bu, ini olahraga. Ya, anak-anak suka berolahraga? Suka. Ya, olahraga itu macamnya banyak sekali ya. Setiap orang pasti menyukai olahraga yang berbeda-beda. Ya, siapa yang mau mengemukakan olahraga kesukaannya? Olahraga kegemarannya, Bu, aku suka olahraga berenang atau apa? Coba, Jenny suka apa Jenny? Berenang. Jenny suka berenang. Coba siapa lagi? Ruby suka apa Ruby? Suka main bola. Lalu Arfan suka olahraga apa Arfan? Main bola juga. Kalau Zaki, ibu tanya Zaki suka olahraga apa Zaki? Sama main bola juga. Nah, Alika suka olahraga apa Alika? Basket. Nah, tadi teman-teman ada yang suka olahraga basket, ada yang suka berenang, ada yang suka sepak bola. Tadi anak-anak mengamati langsung ya. Teman-temannya berbicara. Halo. Hai. Perhatikan ke depan. Nah, kira-kira tadi olahraga apa ya yang banyak digemari oleh teman-teman di kelas kita? Bermain sepak bola. Dari mana kita tahu bahwa bermain sepak bola itu paling banyak digemari? Tadi dari kegiatan bertanya langsung. Nah, itu tadi salah satunya yang oleh Hana disebutkan. Ya, berarti itu yang dinamakan dengan modus. Ya, hari ini kita akan belajar tentang modus. Ini salah satu pembahasan di materi statistika. Ya, sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Kita tepuk semangat dulu biar semangat semuanya ya. Di pagi hari ini walaupun sedang tahu kita tetap semangat. Tepuk semangat. Kompak. Tepuk semangat biar kompak kita berdiri supaya nggak ada yang loyong, ada yang lemas. Ya, berdiri semuanya. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ya, sudah semangat? Sudah. Semangat. Nah, tadi anak-anak sudah memahami tentang modus. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu Guru mengharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini, anak-anak nanti bisa apa? Dari proses pengamatan nih, dari mengamati anak-anak bisa menjelaskan modus itu apa? Menjelaskan modus dengan tepat. Lalu anak-anak Ibu harapkan bisa menentukan modus dari gambar. Ya. Yang ketiganya, anak-anak bisa membuat tabel frekuensi berdasarkan gambar yang diamati. Dan yang keempatnya, anak-anak bisa membuat diagram gambar atau piktogram. Ya, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah.
pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan berdiskusi, berkelompok. Alhamdulillah anak-anak sudah dibagi kelompok ya. Nanti kita akan bekerja dalam kelompok. Nanti bagikan dulu. Ini namanya LKPD. Silakan. Nah, perhatikan ke depan. Nanti anak-anak mengerjakan secara bersama-sama dengan temannya. Harus aktif di dalam kelompok karena nanti guru akan melihat siapa kelompok terbaik yang aktif ya, yang saling bertukar pendapat dengan temannya, itu akan mendapatkan reward ya, mendapatkan reward. Nah, di sini ada nama peserta didik dan kelas. Nanti silakan ditulis nama anggota kelompoknya ya. Ada siapa saja, silakan ditulis. Nah, kelasnya sudah terisi. Lalu muatan pelajarannya adalah hari ini kita akan belajar matematika. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran yang sudah dari Ibu sampaikan ya. Nah, tujuan pembelajarannya kita lihat melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian modus dengan tepat ya. Lalu yang keduanya, melalui pengamatan peserta didik dapat menentukan modus sebuah gambar yang diamati dengan teliti. Lalu yang ketiganya, melalui diskusi peserta didik dapat membuat tabel frekuensi dari benda-benda yang terdapat dalam gambar dengan tepat dan menarik. Lalu yang terakhir, melalui diskusi peserta didik dapat membuat diagram gambar dari benda-benda yang terdapat dalam gambar dengan tepat dan menarik. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Kalau sudah dipahami, silahkan dikerjakan, disiapkan alat tulisnya. Dikerjakan secara bersama-sama ya. Nomor 1 yang ayo amati. Ya, LKPD-nya sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas yang nanti akan kalian isi LKPD-nya. Mengisinya di dalam kertas. Silakan. Nah, jikalau sudah, perhatikan ke depan. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Ya, silakan dikeluarkan alat tulis. Silakan berdiskusi di tengah-tengah supaya kelihatan. Diskusikan pertanyaan, diskusikan jawabannya dari pertanyaannya.
Konsentrasi. Mengerjakan LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Nah, kegiatan yang akan selanjutnya kita lakukan adalah setiap kelompok berkunjung ke kelompok lainnya sebanyak 2 orang. Nanti kelompok yang lainnya, anggota kelompok yang lainnya diam di tempat yang sama ya. Nah, apa yang harus dilakukan 2 orang ketika berkunjung adalah melihat dan membandingkan, oh tadi jawaban kelompok kami seperti ini, kelompok yang lain bagaimana? Paham seperti itu? Nanti membawa catatan, membawa kertas. Oh, silakan membawa kertas. Kelompok yang ini pindah ke kelompok yang ini bertukar. Silakan untuk bertukar. Lalu kelompok yang ketiga dengan keempat silakan bertukar ya untuk saling berkunjung. Silakan, ya. Boleh silakan duduk di sana. Nanti diskusikan ya. Lihat apa yang berbeda. Oh, barangkali sudah sama ya. Silakan. Silakan catat hal-hal apa saja yang berbeda dengan diskusi kelompok kalian tadi. Sudah dicatat? Silakan dicatat ya kalian. Mau bawa alat? Sudah dicatat kan? Nah, selesai mencatat apa saja yang berbeda, lalu mendiskusikan dengan kelompok teman yang sudah selesai? Sudah. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, sudah anggota kelompoknya sudah kembali ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok tadi Bu Guru melihat Adinda itu datang paling awal. Nah, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok Ananda Dinda untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Nah, silakan di bawah saya. Di depan. Alhamdulillah kegiatan diskusinya lalu kunjungan ke teman kelompok lainnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan, kita akan melihat temannya dari setiap anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, karena tadi Ananda Dinda Ibu lihat datang paling awal. Maka dari itu Ibu beri kesempatan untuk kelompok Ananda Dinda perwakilannya mempresentasikan ke depan. Silakan. Dengan salwa boleh. Kedua. Di tengah dulu. Sini, silakan silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan.
Jawaban nomor 1, kelas yang indah dan bersih. 2. Membagi meja menjadi 2 kelompok dan 1 kelompok berjumlah 3 orang. Jawaban nomor 3, dengan cara mengelompokkan benda-benda yang sejenis. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi kelompok 1 sudah kita simak. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan. Silakan nomor 1. Apa jawabannya? Apakah yang kamu pikirkan mengenai gambar di atas? Apa jawabannya? Di dalam kelas. Situasi di dalam kelas. Boleh. Nomor 2 jawabannya? Mengatur kelompok dengan baik. Ya. Nomor 3, Mengelompokkan benda-benda yang sama. mengelompokkan benda-benda yang sama. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Nah, tadi dari kelompok 2 sudah kita simak ya, kita amati hasil dari diskusi. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Suaranya keras ya, Nay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Fani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban dari diskusi kelompok kami. Nomor 1, kelas yang bersih. Nomor 2, diatur atau disatukan berdasarkan jenis bendanya. Nomor 3, mengelompokkan dengan benda yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Jadi dengan Zahra. Suaranya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban dan soal yang telah diberikan. Ya, silakan. Nomor 1, ruangan kelas yang bersih dan rapi. Nomor 2, masing-masing kelompok tidak bersih. Nomor 3, mengumpulkan semua benda yang sama. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, tadi teman-teman dari setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pekerjaannya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan ya. Hari ini tadi kita sudah belajar apa? Kita belajar tentang modus. Siapa yang tahu apa itu modus? Ya, silakan apa nih? Data yang paling banyak. Data yang paling banyak. Betul sekali. Nah, apalagi siapa yang tahu? Zaki, silakan Zaki. Data yang paling sering muncul, kata Zaki. Sepakat bahwa modus itu adalah data yang paling banyak dan data yang sering muncul? Sepakat? Yang lainnya sepakat? Sepakat. Jadi modus itu tadi apa? Silakan diulangi biar. Lalu apa lagi? Modus itu apa kata teman-temannya tadi? Data yang paling banyak. Betul sekali, semuanya hebat. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi jawaban dari LKPD anak-anak juga semuanya sudah sangat bagus, hebat semuanya. Ya, anak-anak bisa bekerja sama, berdiskusi, menjawab setiap pertanyaan dalam lembar kerja. Anak-anak sudah hebat, terima kasih ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham? Sudah paham. Sekarang
tidak berdiskusi. Kerjakan sendiri-sendiri, beri nama pada lembar soalnya. Silakan ditulis dulu namanya. Tulis dulu namanya. Nah, di sini langsung di kertasnya ya. Tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD lalu evaluasi dengan sangat baik. Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang sangat aktif, lalu teman-temannya berdiskusinya bersama-sama dan tertib. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya yang sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Ya, beri tepuk tangan. Nah, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Suaranya keras dong. Sudah paham? Sudah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang tadi kita pelajari hari ini? Apa saja? Dinda, silakan. Belajar mengenai modus, apa lagi? Pintar sekali membuat diagram gambar, apa lagi? Tadi kita belajar apa lagi? Ya, ada lagi membuat tabel frekuensi dan lain sebagainya. Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Ya, coba Ruby, apa yang paling Ruby sukai dari kegiatan belajar hari ini? Yang paling Ruby sukai? Bagian yang mananya? Nah, Ruby, silakan. Menurut Ruby yang paling Ruby sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini bagian yang mana? Bagian menggambar atau membuat diagram gambar. Ada lagi? Semuanya sama? Semuanya sama? Sama. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pelajaran besok, halo. Hai.
pelajari terlebih dahulu supaya nanti ketika kita di kelas anak-anak sudah memahaminya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, silakan bereskan buku dan alat tulis lainnya. Sebelum kita berdoa untuk persiapan pulang, Ibu mengingatkan kembali untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, menjaga jarak dan lain sebagainya supaya kita tetap dapat menjaga dari corona, ya, yang masih ada. Nah, selain itu juga kita harus mensyukuri bahwa hari ini kita masih dalam keadaan sehat, ya, masih sehat, masih dalam keadaan bahagia. Anak bahagia hari ini? Ya. Bahagia betul? Betul. Dalam keadaan bahagia kita harus bersyukur, ya. Kita berdoa terlebih dahulu, silakan juga. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan pengajian hari ini. Hati-hati di jalan. Titip salam pada orang tua kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Bu Windy, saya sudah melakukan observasi di kelas dengan Bu Windy mengajar di kelas 8A, ya. Langsung saja ke tahapan yang kedua adalah tahapan coaching supervisi akademik atau observasinya, ya. Oke, Bu Windy, dalam percakapan kali ini kira-kira tujuan Bu Windy yang ingin dicapai itu apa? Sebelumnya terima kasih Pak Ritu sudah melakukan coaching supervisi akademik di kelas saya. Jadi tujuan saya itu ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan saya mengajar. Itu Keberhasilan mengajar, ya? Iya, betul. Memangnya menurut Bu Windy hal apa saja sih yang barusan dilakukan agar belajarnya itu, mengajarnya itu berhasil? Yang sudah dilakukan oleh saya yang tadi, ya Kak, mempersiapkan peralatan pembelajaran, media, lalu menyiapkan siswa dengan segala halnya supaya lebih siap untuk belajar, itu yang sudah saya lakukan. Oke, kira-kira dengan persiapan seperti itu di skala berapa Bu Windy dari 1 sampai 10 bisa berhasil mengajarnya? Insya Allah di skala 8 sih Kak. Oke, 8 ya, untuk proses belajarnya Iya, udah 8. Kemudian selain itu kekuatan apa sih yang Bu Windy miliki untuk mengajar seperti barusan? Kekuatan yang saya miliki, yang pertama saya memahami karakteristik anak per anak. Jadi setiap peserta didik saya memahami betul bagaimana setiap anak itu memiliki keunikan, gaya belajar yang berbeda itu Pak. Berarti harus memahami karakter setiap anak. Nah, dari setiap kekuatannya pasti ada kelemahan tuh di anak. Apakah ada yang menjadi hambatan di kelas? Yang menjadi hambatan di kelas ada Pak. Di antaranya yang tadi saya katakan bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan berbeda, gaya belajar yang berbeda. Nah, untuk banyak anak di kelas yang beragam, lalu jumlah siswa yang banyak, itu membuat saya kesulitan memfasilitasi anak untuk belajar dengan menyenangkan. Di antaranya salah satu murid saya ada yang belajarnya tidak fokus karena memang gaya belajarnya adalah gaya kinestetik gitu Pak. Jadi banyak bergerak. Berarti ada beberapa siswa yang kurang fokus gitu dalam belajar. Kira-kira nih, dengan siswa yang gaya belajar kinestetik tersebut, apa sih yang dilakukan Bu Windy? Untuk anak-anak atau siswa yang gaya belajarnya kinestetik, jadi memang dia itu secara kemampuan bisa saya lihat melebihi dari teman-temannya. Kadang kalau dia sudah selesai mengerjakan, dia akan terlihat seperti mengganggu ya Pak karena bosan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah
dia membimbing teman-temannya, lalu berkeliling untuk mengetahui siapa yang membutuhkan bimbingannya gitu, supaya dia pun tidak bosan, teman-teman yang lainnya juga lebih memahami apa yang saya sampaikan. Berarti lebih memanfaatkan ke tutor sebaya gitu Betul. ya. Itu rencana atau yang telah dilakukan oleh Bu Windy. Kira-kira kedepannya apakah akan seperti itu terus? Kedepannya nanti saya akan mencari cara lain Pak, supaya anak pun tidak bosan. Mungkin nanti akan ada beberapa referensi yang akan saya gunakan juga. Saya bisa lihat ke YouTube, ke media lain untuk mengetahui cara-cara lain untuk anak belajar dengan baik. Ya, kira-kira seperti apa yang sudah ada gambaran? Yang sudah saya ada gambaran, kemungkinan misalnya kelas, misalnya soalnya itu soalnya diam di tempat, atau misalnya saya menulis beberapa soal disimpan di meja, lalu anak nanti yang berputar mengelilingi meja-meja gitu kan. Itu salah satu teknik yang mungkin akan saya coba nanti. Oke, berarti kita sebut saja rotasi soal. Betul. Ya. Rotasi soal, apakah metode seperti itu akan mempunyai hambatan tidak untuk yang lain? Hambatan pasti ada ya Pak, karena kan setiap anak akan mengerjakan itu membutuhkan waktu yang berbeda sesuai kemampuannya. Tapi dengan cara itu mungkin hambatan yang akan dihadapi juga akan lebih kecil gitu. Hambatan tadi yang kinestetik ya, Ya, akan lebih betul. kecil. Kira-kira untuk melaksanakan soal rotasi ini apakah ada kesiapannya? Apa sih yang harus dibutuhkan? Untuk soal rotasi ini yang pertama soal berarti nanti saya butuh kumpulan soal untuk ditempel, lalu waktu seperti stopwatch yang digital, karena kan setiap soal itu rentang waktunya akan diberikan waktu yang sama gitu setiap anak. Itu sih Pak sejauh ini. Soal dan pembatasan waktu Iya, gitu ya betul. nanti akan dikerjakan. Ya, kira-kira untuk pelaksanaan metode soal rotasi seperti ini akan dilaksanakan kapan ya? Untuk pelaksanaan soal rotasi ini saya akan laksanakan biasanya di akhir sih Pak. Jadi ketika anak-anak sudah memahami materi yang diberikan, lalu di akhir penilaiannya bisa saya lihat hasilnya nanti pada saat di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran kira-kira mau kapan nih penerapannya? Biasanya pada habis tema. Langsung tema Iya, beres. iya. Minggu depan ini udah tema berapa? Ini masuk ke tema 9. Berarti ini adalah kesempatan terakhir karena kelas 6 adalah sudah di tema 9. Kemungkinan minggu depan atau 2 minggu lagi akan pelaksanaannya. Nah, dari jangka waktu tersebut, menurut Bu Windy dengan kesiapan soal, waktu, apakah adakah antisipasi gangguan nanti ke depannya? Untuk antisipasi gangguan kan seperti mungkin tadinya rencana saya akan setting pembatas waktu itu di InfoKurs. Hanya kan yang namanya gangguan teknis itu akan selalu ada. Jadi saya mengupload juga di handphone. Jadi untuk ancang-ancang supaya pada saat ada gangguan teknis itu tidak mengganggu rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi lebih dikhawatirkan adalah teknis penggunaan betul. medianya itu ya. Kalau dari anaknya, apakah akan menjadi gangguan? Kalau dari anak sendiri pasti ada ya, pasti hambatan atau gangguannya. Contohnya mungkin ricuh atau misalnya kurang kondusif. Hanya kalau misalnya di awal pasti akan selalu ada. Hanya untuk beberapa kegiatan yang sama, pemberian soal rotasi itu mungkin akan lebih kondusif lama-lama. Nah, agar lebih kondusif, agar lebih tidak ricuh gitu ya. Berarti harus ada perencanaan di awalnya ya. Ya betul. Kira-kira akan membuat seperti apa agar anak tidak ricuh? Supaya anak tidak ricuh berarti kita buat kesepakatan dulu kan di ada awal. kesepakatan Ada aturan. ya. Setelah kesepakatan Ada aturan, kesepakatan dan sudah masuk ya. Cukup sih itu Pak. petunjuk pelaksanaannya ada. Petunjuk pelaksanaan betul. Jadi
ada juknisnya ya, Iya. teknis untuk pelaksanaan, terus adanya antisipasi alat. Iya. Oke. Nanti nih, misalkan sudah Bu Windy mau menerapkan soal rotasi ini di kelas, komitmen seperti apa sih ke depannya yang akan dilakukan agar si soal rotasi ini tetap berjalan? Komitmen yang saya lakukan berarti saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk tetap mencari soal, tidak malas dalam artian ya saya berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan ini pada anak-anak. Berarti kumpulan-kumpulan soal harus sering saya cari gitu. Ya, komitmennya berarti tetap mencari teknik-teknik Teknik baru, baru. terus tetap mengumpulkan kumpulan-kumpulan Betul. soal. Kira-kira apakah ada rekan yang akan terlibat? Untuk rekan yang terlibat mungkin sejauh ini untuk rekan sejawat itu yang di kelas 6 ya Kak, supaya kita bisa saling berinformasi. Lalu teknik-teknik yang saya lakukan juga nanti teman-teman yang lain mungkin kalau ada hal yang positif bisa diambil, kalau ada hal yang kurang bisa ditambahkan. Berarti dibutuhkan guru kelas 6 sebagai observer ya, sebagai penilai juga. Nah, kita sudah melakukan coaching nih, sudah beberapa pertanyaan terjawab. Bu Windy, ternyata dari masalah awal itu Bu Windy tuh ingin mengetahui keberhasilan mengajar. Ternyata keberhasilan mengajar dan bisa mensukseskan atau tidak membeda-bedakan anak dalam belajar. Hal ini Bu Windy ternyata ada masalah anak yang beberapa anak gaya belajarnya kinestetis atau tidak bisa diam. Bu Windy di sini punya solusi, akan membuat soal rotasi. Mudah-mudahan dari coaching kali ini Bu Windy bisa menerapkannya ke depannya di pembelajaran selanjutnya. Bahkan kalau emang ini nanti bisa menjadi solusi Bu Windy, khususnya bisa menjadi solusi juga untuk guru-guru yang lain. Ya cukup sekian mungkin Bu Windy ya coaching yang bisa kita laksanakan. Nanti kita akan bertemu kembali setelah Bu Windy menerapkan metode soal rotasi selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Windy. Sama-sama. Ya, tahapan yang kedua, tahapan observasi telah dilaksanakan dengan Bu Windy. Sekarang kita akan masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan pasca observasi. Ya, Bu Windy, sebelumnya saya ingin bertanya Bu Windy, bagaimana perasaan Bu Windy setelah melakukan coaching supervisi akademik bersama saya? Ya, alhamdulillah Pak Riftu, saya punya kesempatan untuk melakukan coaching supervisi akademik bersama Pak Riftu. Saya merasa senang sekali. Kenapa? Karena saya yang tadinya awalnya bertanya-tanya ya Pak, keberhasilan saya dalam mengajar itu sejauh mana, akhirnya bisa tergambar, bisa terlihat. Lalu kendala-kendala yang saya hadapi juga akhirnya pada akhirnya saya punya solusi sendiri setelah melakukan coaching dengan Bapak. Oke. Untuk kedepannya, apakah ingin melakukan coaching kembali bersama saya? Ya tentu saja ya Pak, karena kan setiap waktu, setiap materi, apalagi peserta didik dengan yang berbeda, pasti ada kendala-kendala lain yang berbeda pula. Jadi kegiatan coaching ini menurut saya sangat bermanfaat Pak. Ya, jika nanti bertemu kembali melakukan coaching, topik apa yang ingin Ibu sampaikan? Untuk kegiatan mendatang ketika coaching, yang saya ingin lakukan adalah kegiatan mengenai penggunaan teknik-teknik media Pak. Jadi penggunaan media-media pembelajaran dalam beberapa materi yang khas gitu, yang topik-topik yang sebetulnya memang untuk saya ada beberapa kendala. Ya, nanti kita akan, kalau ada kesempatan kita akan melakukan coaching dengan tema tersebut. Nah, berarti untuk tahapan pasca observasi telah dilaksanakan. Bu Windy, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menjadi coach di coaching supervisi akademik bersama saya. Nah, sekian tahapan-tahapan coaching yang telah kami lakukan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam bahagia. Udah beres.